مرحبا أهل النوادي. Nah, wa'an ibni Syubrumah, ada satu ulama bernama Ibnu Syubrumah rahimallahu ta'ala annahu qala, beliau menyatakan al-ajab, heran, aneh, mimman yahtami minal halal makhafatad da, kepada orang yang menjaga diri jangan sampai sakit dari makanan yang halal karena khawatir kena penyakit. Kadang-kadang orang sakit, dokter katakan jangan makan ini, jangan makan ini nanti bahaya, nanti penyakitnya bisa tambah parah dan seterusnya. Itu makanan halal padahal, tapi karena dokter sudah mengatakan itu bisa memunculkan penyakit, yang halal itu ditinggalkan karena takut sakit. Kata beliau, saya heran sama orang semacam itu. Dalam masalah itu dia takut, tapi dalam masalah menghindar daripada yang haram dia tidak takut. Padahal kalau yang haram ini nanti berdampak apa? Masuk neraka. Wala yahtami minal haram, dan dia tidak menghindar dari yang haram makhafatan nar, karena takut api neraka. Tapi dia menghindar yang halal karena takut kena penyakit. Padahal neraka ini lebih bahaya. Ajib, ya. Ini namanya Al-Imam Ibnu Syubrumah, nasihat beliau. Kemudian poin berikut di sini saya ambil poin-poin penting. Di syarah ini dikatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat lupa, ya, sifat lupa. Ada kaedah sifat-sifat yang tidak Allah perkenalkan terhadap dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul, tidak boleh kita tambahkan sifat tersebut, hukumnya haram. Apalagi sifat yang memiliki arti yang tidak baik. Tuhan telah bosan. Kata bosan itu tidak ada satupun dari asmanya Allah, dari sifatnya Allah. Dan sifat bosan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Lupa, Allah lupa. Di dalam Al-Quran ada ayat menyatakan yang artinya mereka melupakan Allah maka Allah lupa kepada mereka. Nah, ini jangan sampai kita terjebak dengan teks yang menyatakan Allah lupa. Hasya wa kalla, subhanallah amma yasifun, bahwa Allah tidak punya sifat lupa. Maka ulama mengartikan secara bahasa di situ. Dalam kitab Miqyas karya Ibnu Faris mengatakan bahwa kata lupa tidak berarti hanya lupa, tapi juga meninggalkan. Mereka melupakan Allah, lalu Allah meninggalkan mereka. Bukan Allah lupa. Ya. Kayak dalam sujud sahwi kita diajarkan doa tuh. Ya, subhanalladzi la yanam wala yashu. Ada juga wala yansa. Yashu, yansa bimakna wahid, memiliki makna yang sama, yaitu tidak lupa. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kenapa dibaca waktu sujud sahwi? Ya karena kita yang lupa. Kalau kita memang pelupa. Al-insan makanul khoto wa nisyan. Manusia tempatnya lalai, keliru dan juga lupa. Tapi Allah jangan sampai kita nisbatkan sifat lupa itu kepada Allah. Begitu juga kepada para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi juga terjaga dari sifat lupa. Para nabi. Nah, ada juga arti di sini dikatakan, ayat yang lain menegaskan la yadhillu rabbi wa la yansa, bahwa Rabbku tidak pernah sesat. Yang sesat juga gak mungkin dinisbatkan kepada Allah. Wala yansa, dan Allah juga tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah penciptamu itu lupa. Jadi ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa lupa itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang datang ke Nabi Musa alaihissalam.
yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Wahai Nabi Musa, apakah Allah itu tidur? Ini orang belum paham, baru masuk agamanya Nabi Musa. Dia bertanya ke Nabi Musa, apakah Allah itu tidur? Apakah Allah itu punya sifat lupa? Nabi Musa tidak langsung menjawab waktu itu. Nanti saya berkalam dengan Allah. Itu enaknya Nabi Musa. Ada masalah, munajat, dijawab oleh Allah. Nah, ketika waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak langsung menjawab. Kata Allah Ta'ala, berikan tantangan ke Nabi Musa. Sebentar malam kamu berdiri, pegang 2 botol isi air, ya, kamu berdiri sebentar malam, jaga ini botol jangan sampai jatuh. Maka Nabi Musa siap menjalankan perintah dari Allah Ta'ala. Malam harinya Nabi Musa berdiri memegang 2 botol. Karena cukup lama waktu berdiri, mengantuk. Ketika mengantuk, sesaat saja jatuh itu botol, pecah. Kemudian saat itu Allah mewahyukan, wahai Nabi Musa, itu jawabannya. Seandainya saya tidur, ini alam semesta akan hancur berantakan. Botol saja itu, kau tidur sesaat saja kau tidur, jatuh botol. Apalagi alam yang begitu dahsyat ini, kalau saya tertidur sesaat, hancur, ini binasa. Ini masih terjaga karena penjagaannya Allah, pengaturannya Allah. Nah, makanya di dalam beberapa ayat kursi juga mengatakan la takhudhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, kata Allah, mengantuk pun tidak. Nah, sifat ngantuk, sifat tidur gak boleh dinisbatkan kepada Allah karena ada larangan. Allah jelaskan, saya tidak tidur, saya tidak ngantuk. Maka ini artinya apa? Jangan menisbatkan sifat ini kepada Allah. Juga jangan mengadakan sifat yang tidak pernah Allah perkenalkan dirinya dengan sifat tersebut. Juga jangan mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Sekalipun ada dalam Al-Quran, berusaha mencari tafsir yang akan menerangkan makna yang layak bagi Allah. Contoh misalnya, wa yamkuruna Allah, mereka buat makar kepada Allah. Wa yamkurullah, Allah juga buat makar pada mereka. Gimana ayatnya? Wa yamkuruna wa yamkurullah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Makar itu artinya tipu muslihat, konspirasi. Allah juga membuat konspirasi. Kata konspirasi dan tipu menipu ini gak bagus. Dinisbatkan kepada Allah tidak layak. Apalagi ditambah penutupnya wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yang menipu. Maka ditafsirkan oleh para ulama, makna di sini adalah Allah sebaik-baiknya zat yang membatalkan konspirasi, yang membatalkan tipu muslihat. Bukan Allah pelaku tipu muslihat. Itu adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.